Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di sini. Kita diskusi melanjutkan yang kemarin, diskusi sejarah kita mengenai imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Kemarin sudah sempat kita jelaskan ya Bu Ratna ya mengenai arti dari kolonialisme, kemudian imperialisme, bedanya apa, kemudian imperialisme kuno dengan imperialisme modern juga bedanya apa, tentunya kalian juga sudah tahu, kemarin kami sudah menjelaskan. Nah, kemudian ada bangsa Barat yang menjajah di Indonesia atau melakukan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Juga kemarin sudah secara singkat kami jelaskan di situ atau kami diskusikan. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini ya, kita akan berdiskusi mengenai bangsa Barat yang datang ke Indonesia ya, yang melakukan imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama adalah kemarin sudah Portugis dengan Spanyol ya, sekarang giliran Belanda. Tetapi sebelum Belanda secara resmi menjajah atau melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, terlebih dahulu ada kongsi dagangnya. Nah, kongsi dagangnya itu namanya VOC, ya. VOC ya biasa kita. VOC, ya, VOC, Verenigd Oost-Indisch Compagnie. Nah, itu bahasa Belandanya. Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kongsi dagang. Kongsi dagang Belanda di Indonesia. Indisch Company itu kongsi dagang, Indisch itu Indonesia, India ya, dulu India Timur. India Timur itu yang dimaksud adalah Indonesia, karena belum ada nama Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ini pengertiannya dari VOC itu sendiri, Bu Ratna? Saya jelaskan. Oke, jadi VOC sendiri itu kan merupakan kongsi dagang milik Belanda yang didirikan sekitar tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah, bagaimana sih awal mula kedatangan Belanda ke wilayah Nusantara? Nah, pada tahun 1596, bangsa Belanda yang datang pertama kali ke wilayah mencari Nusantara itu adalah Cornelis de Houtman. Kemudian Cornelis de Houtman ini sampai datang ke wilayah Banten. Walaupun pada awalnya gagal, kemudian ada ekspedisi pelayaran kedua di tahun 1598 di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Mereka tiba di wilayah Banten. Nah, kemudian sekitar tahun 1602 muncullah kongsi dagang yaitu VOC di Nusantara. Nah, kemudian bagaimana sih awalnya kenapa orang-orang Belanda itu ingin mendirikan VOC? Karena kita ketahui bahwa bangsa-bangsa Barat minggu lalu sudah kita bahas ada Portugis, Spanyol, mereka benar-benar memperebutkan yang namanya rempah-rempah di wilayah Nusantara. Spanyol, Portugis, mereka melancarkan apa ya, kayak perdagangan gitu ya Bu, persaingan dagang. Makanya negeri Belanda membuat yang namanya VOC atau kongsi dagang. Jadi VOC itu tujuannya sendiri untuk menghindari persaingan gitu ya, menghindari persaingan antar pedagang-pedagang Belanda. Jadi ada satu organisasinya biar pedagang-pedagang Belanda itu tidak seperti menaikkan harga seenaknya sendiri atau bersaing mendapatkan pembeli dan lain sebagainya, biar ada organisasinya dan tidak terjadi seperti apa ya Bu Ratna, rebutan lah seperti itu, biar tidak ada dagang ya dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan dibentuknya kongsi dagang. Selain menghindari persaingan juga, VOC ini tujuannya adalah memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dari pengusaha-pengusaha Eropa lainnya. Salah satunya nanti ada Inggris, Spanyol dan juga Portugis. Ya, berarti biar Belanda itu bisa mencari strategi ya, biar bisa menghadapi pedagang-pedagang lain ya, negara-negara lain seperti Prancis, Inggris dan lain sebagainya. Biar kedudukan pedagang Belanda ini semakin kuat. Nah, VOC sendiri yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 itu memang membuka koloni pertama atau wilayah pertama itu di daerah Banten yang dikepalai oleh Francois Victor. Kemudian dipindahkan ya kantor pusat VOC
ini dipindahkan ke wilayah Ambon di bawah pimpinan Peter Paul. Nah, pada saat kantor dagangnya dipindahkan ke wilayah Ambon, ternyata VOC sendiri mempunyai beberapa hak istimewa yang biasa kita sebut dengan hak oktroy. Apa saja sih itu hak oktroy yang ada di VOC itu? Nah, salah satu hak oktroy itu ada hak monopoli perdagangan, hak mencetak uang sendiri dan mengedarkannya, kemudian hak untuk melakukan perang dengan negara lain. Nah, awalnya gubernur pertama dari Komisi Dagang VOC adalah Peter Paul, kemudian diganti oleh J.P. Kuhn itu sekitar tahun 1619. Nah, pada masa si J.P. Kuhn ini ternyata dia menerapkan beberapa politik divide et impera, yaitu politik adu domba. Karena pada saat itu kan juga ada perlawanan dari beberapa kerajaan-kerajaan. Nah, salah satunya adalah Belanda melakukan politik divide et impera, yaitu mengadu domba antara apa ya maksudnya intrik dari suatu kerajaan. Jadi semisal mereka saudara kandung tapi diadu domba oleh Belanda tersebut. Terus untuk sebagaimana yang kita ketahui bahwa VOC itu kan melaksanakan pelayaran hobi, gitu ya. Itu fungsinya untuk apa sih pelayaran hobi itu sendiri? Ya, jadi pelayaran hobi ini terjadi di sekitar perairan Maluku karena memang pusat rempah-rempah pada saat itu juga di Maluku. Jadi orang-orang Belanda itu berlayar menggunakan perahu korak-korak. Nah, fungsinya apa mereka berlayar? Ternyata mereka itu ingin melakukan yang namanya pengawasan terhadap penjualan rempah-rempah di Maluku tersebut. Itu yang disebut dengan pelayaran bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa VOC itu menerapkan sistem monopoli perdagangan, gitu ya Bu Ratna ya. Sistem monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, ya pada khususnya pada saat itu. Nah, sistem monopoli ini itu kan dilakukan oleh Belanda. Dan apa sih dampaknya dari sistem monopoli ini yang dilakukan oleh Belanda kepada masyarakat Indonesia pada saat itu? Nah, kalau beberapa dampak dari monopoli perdagangan, tentunya kalau yang dirasakan oleh masyarakat adalah suatu ketertindasan ya, karena kan benar-benar yang namanya penanaman rempah-rempah, kalau kelebihan nanti ada kebijakan lain yang diterapkan oleh VOC. Jadi kalau memang rempah-rempahnya terlalu banyak, itu VOC menerapkan suatu kebijakan biar apa? Biar yang namanya rempah-rempah itu harganya itu tidak terlalu menurun karena jumlah pasokannya yang banyak. Makanya ada yang namanya kebijakan ekstirpasi, itu pemusnahan tanaman rempah-rempah tertentu. Nah, gara-gara beberapa kebijakan yang dilakukan oleh VOC, maka lama-kelamaan VOC ini mengalami suatu kemunduran. Nah, itu tadi ya. Jadi ekstirpasi itu salah satu cara ya Bu Ratna ya untuk mengurangi atau menstabilkan harga rempah-rempah dengan cara memusnahkan sebagian tanaman rempah-rempah. Biar apa? Biar harganya stabil, jadi tidak terlalu murah seperti itu. Sebagian digunakan itu namanya ekstirpasi. Nah, kalau kalian tidak tahu yang namanya tadi Bu Ratna bilang pasar monopoli ya atau monopoli perdagangan. Jadi kalau monopoli perdagangan itu adalah sistem perdagangan yang dimana penjual itu adalah penjual tunggal, gitu ya. Penjual tunggal, pembelinya banyak. Ya, kalau kalian pernah belajar di PS dulu waktu SMP ya, itu kan ada beberapa jenis pasar. Ada pasar persaingan sempurna, ada persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu ada pasar monopoli dan pasar monopsoni. Nah, kalau yang tadi monopoli yang dijelaskan Bu Ratna tadi itu adalah penjualnya tunggal ya, pembelinya banyak. Seperti contoh tadi sudah didiskusikan bahwa penjualnya banyak, pembelinya satu itu kalau di Indonesia kalau saat ini itu seperti apa ya Bu Ratna? Kayak Pertamina misalkan, PLN itu kan penjual satu, pembelinya semua pembeli atau semua masyarakat Indonesia membeli barangnya di situ. Misalkan Pertamina yang menjual satu-satunya Pertamina, semuanya kita beli di situ. Jadi Pertamina iya mau tidak mau ya harga segitu seperti itu mau. Ya seperti halnya Belanda. Ya, Belanda juga menjual rempah-rempah tunggal. Jadi mau tidak mau membelinya di Belanda. Harganya pun juga ditentukan oleh si penjual. Itu ya. Itu adalah monopoli perdagangan. Jadi seperti itu. Nah, jadi bisa kita rangkum
sebab-sebab hancurnya VOC. Yang pertama itu karena korupsi. Kemudian yang kedua karena manajemen buruk di suatu kongsi perdagangan tersebut. Kemudian adanya biaya yang harus mereka keluarkan karena adanya perlawanan dari rakyat Indonesia. Karena daerah yang dikuasai VOC itu kan semakin luas, otomatis biaya pengawasan suatu wilayah itu semakin besar. Tapi kalau dilihat lagi ternyata orang-orangnya itu melakukan banyak korupsi ya. Itu salah satu manajemen yang buruk di dalam kongsi. Karena memang mereka melakukan korupsi karena memang pengawasannya juga kurang menyeluruh. Karena daerahnya semakin luas, kemudian zaman dulu kan belum ada media seperti sekarang ya. Jadi ada yang ditempatkan di sini semuanya tidak bisa diawasi secara menyeluruh. Jadi banyak pegawai itu yang melakukan korupsi. Jadi keuangannya semakin menipis ya. Sedangkan daerah kekuasaannya semakin besar. Itu jadi tidak imbang. Itu ya betul. Tadi manajemen yang buruk, kemudian korupsi merajalela, banyak biaya perang juga ya berarti untuk biaya Indonesia itu. Perangnya dengan siapa? Dengan rakyat Indonesia. Jadi semakin hari itu semakin rakyat Indonesia sudah semakin bergejolak gitu ya Bu Ratna, ingin melawan kolonialisme yang ada di negaranya. Kemudian VOC dibubarkan pada tanggal berapa Bu Ratna? Sekitar pada 31 Desember 1799 itu VOC dibubarkan oleh pemerintahan Belanda. Selanjutnya pada masa pemerintahan kerajaan Belanda. Nah, setelah VOC ya, kemudian Republik Batak. Nah, kemudian ada pemerintahan baru lagi di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Daendels ya, Ratna, itu dari kerajaan Belanda. Nah, Daendels ini yang sering kita kenal sebagai tangan besi itu kenapa sih disebut sebagai Gubernur Jenderal yang bertangan besi? Itu pasti ada sebabnya. Karena memang kebijakan-kebijakan yang yang diterapkan oleh si Daendels itu dianggap sebagai kebijakan yang keras, tidak manusiawi. Seperti kerja rodi itu ya Bu Ratna ya, yang sering kita kenal, kerja yang tanpa digaji, tanpa diupah. Salah satu kebijakan kerja rodi ini adalah pembentukan jalan raya Anyar Panarukan. Jalan raya dari Anyar sampai Panarukan yang sepanjang 1000 km ya. Itu dibangun pada masa Daendels. Itu yang dikerjakan secara kerja rodi oleh masyarakat Indonesia pada saat itu ya. Kemudian juga ada pembangunan pabrik senjata ya Bu Ratna ya di Ujung Kulon. Kemudian juga program-program yang lain yang kaitannya dengan kerja rodi. Salah satunya lagi ada yang namanya kebijakan Priangan Stelsel. Jadi di daerah Priangan sana diwajibkan untuk menanam kopi. Jadi benar-benar pada masa pemerintahan Daendels itu setiap wilayah itu mempunyai kebijakan penanaman diatur oleh Daendels. Jadi misal di Priangan kopi, jadi atur penanamannya oleh Daendels itu. Makanya Daendels itu disebut sebagai tangan besi seperti itu ya. Nah kemudian karena memang Daendels itu sangat ditakuti atau tidak disukai oleh masyarakat Indonesia, kemudian Daendels ditarik kembali oleh pemerintah kerajaan Belanda ya, yang kemudian pada saat itu digantikan oleh Inggris melalui perjanjian Tuntang di Salatiga ya. Inggris menugaskan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles ya, yang kebijakannya juga berbeda lagi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Daendels di Indonesia. Salah satu kebijakan yang diterapkan Raffles di Indonesia itu adalah sistem sewa tanah. Apa itu sistem sewa tanah? Atau biasa kita sebut dengan sistem landranti, bahasa Belanda. Ya, jadi sistem sewa tanah itu adalah pemerintah kolonial menganggap bahwa semua tanah yang ada di Indonesia itu adalah milik pemerintah kolonial Inggris. Jadi masyarakat yang ingin menggarap tanahnya ya, itu harus menyewa kepada Inggris ya, dengan ada biaya sewanya dengan ketentuan dibagi menjadi tiga kelas ya. Nah, untuk kelas 1 itu adalah untuk tanah yang subur.
kelas 2 untuk tanah yang setengah subur, dan kelas 3 untuk tanah yang kurang subur. Nah, hasil pembagiannya bagaimana? Tanah kelas 1 itu dikenakan pajak atau biaya sewa setengah dari hasil panen. Sedangkan yang kelas 2, tanah yang sedang atau tanah yang setengah subur itu dikenakan biaya sewa sepertiga dari hasil panennya. Nah, sedangkan yang ketiga, tanah yang kurang subur ditarif atau dikenakan biaya sewa itu 2/5 dari biaya dari hasil panen. Itu sistem sewa tanahnya seperti itu. Nah, itu dari kependudukan Inggris di Indonesia, yang kemudian nanti akan kita bahas itu untuk yang kembali lagi ke Belanda ya, pemerintahan Belanda, yaitu Gubernur Jenderal Van den Bosch. Itu ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan kita berikutnya. Oh iya, nanti untuk kali ini tugasnya adalah silakan kalian buat suatu pertanyaan yang kalian seperti kurang paham gitu ya, atau kurang tahu atau kurang paham atau belum terlalu memahami. Silakan bisa ditulis pertanyaannya lewat kolom komentar, atau bisa langsung di WA ke grup WA atau di gurunya masing-masing ya. Kalau kelas 11 IPS 1 dan 2 di Bu Ratna, kalau 11 IPS 3 dan 4 di buku ini bisa disampaikan pertanyaannya ya Bu Ratna. Nanti kita akan ada sesi penjawab pertanyaan ya, Q&A ya Bu ya. Nanti kita satu-satu pertanyaan dari kalian akan kami bahas di sini ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas kembali mengenai pemerintahan Van den Bosch dan respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme barat. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.